Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Zakia Demi Mufarohah dan rekan saya Taftadia Imada. Eh, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Eksplorasi Objek Seni dalam Ruang Virtual Pameran 3 Dimensi. Yang mana secara singkat, proyek kami ini adalah sebuah simulasi pameran 3D interaktif yang di dalamnya itu terdapat sebuah objek seni berupa guci di atas meja, dan pengguna atau kita bisa menjelajahi objek dari berbagai sudut pandang, seolah-olah kita berada di dalam ruangan tersebut. Jadi kami menambahkan sistem pencahayaan dari salah satu sudut ruangan untuk menciptakan efek bayangan yang lebih realistis. Nah, proyek ini tuh kami angkat dari sebuah masalah sederhana, yaitu visualisasi objek dalam 2 dimensi seringkali terasa datar dan kurang realistis karena tidak ada efek kedalaman dan juga pencahayaan yang pas. Maka dari itu, sebagai solusinya, kami membuat sebuah kode yang membangun sebuah ruang 3D. Kami di sini menggunakan proyeksi perspektif agar benda yang jauh terlihat lebih kecil dan pencahayaan berbasis normal untuk membuat shading dan bayangan yang alami. Dan yang paling penting, program ini tuh interaktif sehingga mungkin kita sebagai pengguna menggerakkan kamera untuk melihat sekeliling objek gitu. Dan untuk membangun proyek ini kami menggunakan bahasa pemrograman Python, dan library yang digunakan ada 3. Yang pertama ada Pygame, ini sebagai mesin grafisnya, yang mana kayak menjadi fondasi utama membuat jendela atau menggambar objek, serta menangani input keyboard. Dan library kedua ada NumPy, itu untuk semua perhitungan matematika 3 dimensi. Misalnya untuk mempercepat semua perhitungan vektor dan matriks yang rumit dalam grafika 3 dimensi. Dan untuk library yang terakhir ada TK-Inter, ini untuk fitur interaktif pemilihan warna. Jadi di sini ada fitur tambahan yang mana warna guci itu bisa dipilih secara interaktif oleh pengguna. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya tentang konsep 3D. Di sini kami menggunakan transformasi 3D-nya, yaitu translasi dan rotasi, yang mana pada rotasi ruangan dapat diputar untuk kita dapat melihat objek dari berbagai sudut pandang. Kemudian untuk translasinya, objek berupa meja dan guci dapat kita pindah-pindahkan untuk melihat bagaimana bayangannya terbentuk. Kemudian ada objek 3D yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu meja dan guci. Kemudian ada lighting yang datangnya dari lampu di pojok ruangan. Kemudian ada shading yang mana bagian belakang dari objek yang tidak terkena lighting akan menjadi gelap. Kemudian sketsanya sekiranya seperti ini. Jadi dari lampu di pojok ruangan akan memberikan cahaya yang membuat bagian depan objek yang terkena cahaya menjadi terang, sedangkan yang belakang objek menjadi gelap. Ini implementasinya kira-kira seperti ini. Objek juga dapat digerakkan, melihat bagaimana bayangannya. Kemudian dapat memilih warna untuk gucinya. Kemudian untuk role of membernya, di sini kami berdua membagi tugas dengan saya sendiri untuk bertanggung jawab membuat model 3D dari meja dan guci, kemudian mengatur posisinya, dan membuat
shading-nya. Kemudian untuk rekan saya Zakia menyempurnakan bagaimana objek itu terbentuk dan tata letaknya. Kemudian juga untuk membuat bayangan dari objek itu dapat terbentuk di lantai dari ruangan. Kemudian selanjutnya kami akan menjelaskan dari implementasi yang bisa di sini kami dapat melakukan rotasi yang mana objeknya dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Shading di sini, lighting dan shading di sini dapat dilihat dari lampu di pojok kanan atas ini akan mengarah kepada objek dan membuat objek yang terkena cahaya itu menjadi terang, sedangkan sebaliknya itu yang belakangnya itu menjadi gelap. Nah, di sini juga bisa dilihat dari atas. Kemudian untuk translasinya kami bisa menggunakan tombol AWSD. Di sini bayangannya sedikit berbeda-beda tergantung letak dari objek itu sendiri. Kemudian di sini kita juga bisa mengubah warnanya dengan tombol D. Silakan warna ungu. Di sini itu ini bayangannya akan menyesuaikan dengan letak objek dari yang sudah ditranslasi. Kemudian untuk kodenya sendiri, di sini kami menggunakan library yang sudah disebutkan tadi. Kemudian kami memproyeksikan dan mentransformasi dengan rotasi dari sumbu X, sumbu Y, kemudian ada translasi di sini. Kemudian juga ada project point itu untuk memilih perspektif. Kemudian untuk yang get face center itu kami menentukan titik dari setiap face-nya atau permukaannya. Kemudian di sini ada get normal juga. Di sini ada light intensity untuk lighting-nya. Kemudian ada apply shading-nya yang akan disesuaikan dengan lighting. Kemudian ada rotate vector yang mana vektornya akan dirotasi berdasarkan aksis dengan angle tertentu. Kemudian di sini kami menggunakan 3 jenis bangun ruang, yaitu ada kubus untuk meja dan ruangnya, kemudian juga ada silinder untuk guci dan juga ada sanggahan dari lampu. Kemudian di sini ada cone lamp untuk lampunya yang berbentuk kerucut. Kemudian di sini juga ada fungsi untuk convex hull. Kemudian di sini juga ada fungsi project to floor-nya yang sudah diperbarui. Karena di sini project to floor itu menentukan bagaimana bayangan itu akan dimunculkan sesuai dengan objek di lantainya. Kemudian setup game-nya. Di sini ada ukuran dari layarnya, kemudian ada judulnya. Dan di sini kami juga menginisialisasi atau mendeklarasikan semua objek termasuk room, table, body 1, body 2, body 3. Ini body 1 sampai body 3 itu merupakan satu kesatuan untuk gucinya. Kemudian di sini ada lamp target yang mana
cahaya yang disalurkan dari lampu itu akan menuju ke titik target ini yang mana ada di body. Kemudian di sini juga kita mengatur fokusnya, distance-nya untuk jauh dekatnya sudut pandang kamera dengan ruangan. Kemudian ada wireframe color-nya atau garis dari objek. Kemudian ada light pose, ada objek TX dan objek TZ. Terus di sini kita juga menginisialisasikan warna dari Gucci-nya. Kemudian akan dilanjutkan dengan Zakia. Oke, jadi untuk kode yang ini, bagian ini, itu merupakan kayak jantung dari seluruh program kami, yang mana ini biasa disebut sebagai main loop atau game loop-nya gitu. Nah, untuk yang pertama, dia kode akan memeriksa input pengguna. Jadi program akan memeriksa apakah kita misal kan untuk melakukan interaksi dengan objek, pengguna menggunakan tombol panah sebagai rotasi atau mutar kamera, tombol AWSD untuk menggerakkan objek translasi, dan tombol C untuk mengubah warna Gucci, yang mana program ini juga akan berhenti jika kita menutup jendelanya. Selanjutnya, kode akan melakukan semua perhitungan update state gitu, yang mana berdasarkan inputan tadi. Jadi kayak posisi kamera, posisi objek, bahkan posisi sumber cahaya itu ikut dihitung ulang agar bayangan shading atau lightingnya itu sesuai dengan sudut pandang kita. Kemudian kode akan menggambar semuanya ke layar. Jadi boleh agak di-scroll ke bawah, Kak Mada. Jadi kode itu akan menggambarkan semuanya ke layar, yang mana ini disebut sebagai rendering. Boleh agak bawahan, Kak Mada. Lanjut. Nah, ini masih termasuk kode dari semua perhitungan atau update state tadi. Boleh lanjut ke bawah. Nah, jadi untuk menggambarkan kode semuanya ini ke layar atau yang disebut rendering tadi, ada bagian pentingnya, yaitu program menggambarkan semua elemen yang sudah disebutkan di sini tadi dengan urutan yang benar untuk menciptakan efek kedalaman atau zip buffer. Jadi yang pertama ia menggambar lantai, kemudian ia menggambar bayangan di atas lantai. Setelah itu ia menggambar semua objek, meja, guci, lampu yang sudah diurutkan dari paling jauh ke paling dekat. Ya, kemudian yang terakhir ia akan menggambar dinding dengan warna yang transparan di lapisan yang paling depan. Nah, setelah melakukan proses rendering, kode akan menampilkan semua elemen yang digambar pada satu frame perintah, yaitu pygame.display.flip kurung, yang mana ini akan menampilkan hasilnya ke layar kita. Nah, proses ini tuh terjadi begitu cepat sehingga kita melihat sebuah animasi 3D yang interaktif dan responsif. Nah, loop ini tuh akan berjalan terus-menerus sekitar 60 kali per detik. Jadi untuk menciptakan ilusi gerakan yang lebih mulus dan yaitu animasinya, jadi setiap putarannya melakukan 4 hal yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, untuk dalam depth perception-nya, kami menggunakan
memecahkan dengan Painter's algorithm sebelum menggambar apapun, kode kami itu mengurutkan semua permukaan objek dari yang paling jauh ke paling dekat sesuai penjelasan saya tadi, dan ada kode object underscore face dot sort itu yang melakukan atau yang mengimplementasikan Painter's algoritma. Jadi dengan begitu program bisa menggambar dari belakang ke depan sehingga tidak ada kayak gambar yang salah tumpuk gitu. Nah, untuk bayangan yang di lantai tadi itu dibuatnya dengan fungsi projector floor. Jadi ilusi kedalamannya itu menjadi semakin kuat. Oke. Jadi sekian penjelasan dari kelompok kami. Kami berhasil membangun sebuah ruang pameran virtual dari nol yang mana ini menampilkan objek 3D-nya sesuai dengan rencana awal, dan juga ada fitur-fitur pengalaman yang interaktif bagi pengguna, contohnya kayak fitur mengganti warna sesuai dengan keinginan pengguna. Sekian dari penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.